Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, suara gembala menyapa kembali kepada saudara sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Berkati bagi kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Disukai Allah dan manusia. Saudaraku yang kekasih, setiap orang merasa senang jika disukai oleh banyak orang. Disukai oleh karena kecakapannya, kepintarannya, keahliannya, talentanya, penampilannya, dan masih ada banyak lain. Tidak sedikit orang berusaha untuk disukai dengan berbagai usaha, dengan berbagai daya, bahkan juga dengan dana yang dikeluarkan supaya mendapatkan perhatian dari orang lain. Untuk disukai sesama manusia bisa saja memanipulasi diri dengan berbagai upaya, dengan berbagai rupa, baik melalui penampilan fisik, gaya, status sosial, yang penting bagaimana menarik perhatian orang lain melalui apa yang dimilikinya. Pada intinya manusia lebih disukai atau menyukai berkaitan hal yang nampak, hal yang kelihatan, sehingga manusia terjebak dan salah menilai dalam diri seseorang. Seperti lagu pop yang mengatakan, jangan kau salah menilai. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, namun demikian Allah lebih menyukai kepada hal yang ada di dalam hati manusia daripada hal yang berupa fisik ataupun berupa rupa. Allah akan melihat kepada hati manusia, karakter manusia, bahkan kepribadian manusia. Kita melihat dari kisah Samuel sendiri yang menceritakan bagaimana Samuel dalam masa mudanya sangat dikasihi oleh Tuhan, sangat disukai oleh Tuhan, bahkan juga disukai oleh sesama. Nah, hal apa yang membuat Samuel sangat menarik perhatian bagi orang, bahkan mendapatkan kesukaan bagi Tuhan, bahkan juga sesama? Kita bisa melihat dalam kehidupan Samuel karena Samuel selalu menjaga hubungannya dekat dengan Allah. Sekalipun Samuel muda, tetapi hubungannya dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Dia selalu dekat dengan Tuhan, dia selalu mencari Tuhan, dia selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Lalu kemudian juga Samuel karena apa? Dipengaruhi dengan lingkungan yang baik. Karena hidup Samuel selalu berada dalam bait Allah, ruang lingkup yang dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian juga dekat dengan orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang mencintainya, yang selalu membawa lingkungan suasana hidupnya itu juga dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Samuel hidup dalam lingkungan yang baik. Karena lingkungan juga dapat mempengaruhi dalam kehidupan seseorang. Di dalam beberapa Alkitab juga mengingatkan kepada setiap orang supaya apa? Dalam 1 Korintus 5 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lalu Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudaraku, pergaulan juga sangat mempengaruhi dalam kehidupan seseorang. Lalu kemudian yang kedua, peran orang tua yang selalu membimbing Samuel. Samuel begitu luar biasa karena dia selalu dibimbing dan diarahkan oleh orang tua, oleh orang-orang yang mengasihi dan mencintainya. Orang tua yang selalu mendoakannya, orang tua yang selalu membimbingnya. Bahkan juga karena Samuel hidup berada dalam bimbingan Imam Eli,
maka Imam Eli juga selalu mengarahkan Samuel untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang membuat kehidupan Samuel berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan Samuel ini juga hampir sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dalam Lukas 2 ayat 52 juga mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya, makin dikasih Allah dan manusia. Yesus dalam masa mudanya pun juga sangat dikasih Allah dan manusia. Karena memang Yesus dalam hidupnya terus mau belajar daripada Tuhan, terus mau belajar hidup dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian juga peran orang tua yang selalu mengarahkan kehidupan anak-anaknya untuk memuliakan Tuhan, selalu mencari Tuhan. Itulah yang pada akhirnya juga membuat kehidupan Yesus secara manusiawi sangat dikasih Allah dan juga dikasih sesama. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari dalam kehidupan kita, ketika kita ingin menjadi orang yang disukai oleh Allah ataupun manusia, maka hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah belajar untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan pribadi terjadi kepada kita selama kita hidup dekat dengan Tuhan. Maka jangan jauh daripada persekutuan. Adakanlah persekutuan dalam keluarga. Dan rajinlah ikut dalam persekutuan-persekutuan yang ada dalam gereja. Karena itulah yang pada akhirnya akan mengubah dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang tua mempunyai peran yang sangat besar kepada generasi muda. Untuk apa? Mengarahkan, mendoakan, dan memberkati anak-anak. Supaya menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang menyukakan Tuhan. Bahkan juga menyukakan bagi sesamanya. Bahkan juga bagi gereja. Gereja juga harus menghadirkan sebuah persekutuan yang indah. Yang saling menopang, yang saling menguatkan, yang saling membangun, menumbuhkan iman. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Kehidupan umat Tuhan akan semakin menyerupai dengan Kristus. Saya yakin dan percaya kalau kehidupan kita semakin menyerupai Kristus, maka kita akan disukai oleh Allah dan disukai oleh sesama kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Untuk kami juga memiliki pergaulan yang baik, baik bergaul dengan Tuhan, baik bergaul dengan sesama kami melalui lingkungan dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa setiap pribadi kami untuk senantiasa selalu terarah hidup kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa kepada orang-orang tua, kiranya memampukan mereka juga untuk mengarahkan dan membimbing generasi muda, anak-anak dalam keluarga mereka kepada Tuhan. Begitu juga dengan gereja, pakailah gereja Tuhan sebagai sarana tempat untuk semua orang belajar untuk hidup seturut dengan Tuhan, belajar menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami melalui hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk hidup di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati untuk firman-Nya. Shalom.